Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Kota Palu, jangan lupa membeli jamu. Tetap semangat menuntut ilmu. Apa kabar anak-anakku? Tentunya semoga semua selalu diberikan kesehatan, kebaikan, dan diberi kelancaran dalam beraktivitas. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita doa bersama terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, anak-anakku, kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu materi Al-Quran Hadis, yaitu materinya tentang ilmu tajwid. Nah, tentunya jika kalian pernah ngaji di TPQ atau di Diniyah, itu pasti kalian paham betul tentang ilmu tajwid. Karena ilmu tajwid ini adalah ilmu yang digunakan ketika mau belajar Al-Quran. Ingin belajar Al-Quran, kita harus memahami ilmu tajwid. Karena supaya dengan ilmu tajwid kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke, kali ini kita akan membahas tentang ilmu tajwid, tetapi tidak semuanya anak-anak, yaitu cukup 3 saja. Nah, 3 saja yang akan kita bahas, yaitu apa saja? Yaitu mat tabi'i, kedua mat wajib mutasil, dan yang ketiga mat jaiz munfasil. Mat tabi'i, mat wajib mutasil, dan mat jaiz munfasil. Yang akan kita bahas cukup 3 anak-anak. Nah, yang pertama, Ibu akan membahas tentang mat tabi'i. Nah, apa itu mat tabi'i anak-anak? Nah, jadi anak-anak, mat tabi'i itu bisa kita definisikan secara bahasa dan istilah. Nah, mat tabi'i menurut bahasa itu adalah tambah. Ingat, tambah. Nah, sedangkan menurut ulama atau istilah, mat tabi'i ini adalah memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan. Ingat ya, memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan. Itu mat tabi'i. Dan huruf mat itu sendiri ada berapa? Nah, ada 3. Ada wawu, ya, dan alif. Ingat, ada 3 huruf mat, yaitu wawu, ya, dan alif. Ingat ya. Nah, kemudian ada pun syarat-syarat dalam membaca mat tabi'i, yaitu pertama, apabila ada wawu bertemu atau jatuh setelah dhammah. Kedua, apabila ada ya jatuh setelah kasroh. Ketiga, apabila ada alif jatuh setelah fathah. Nah, itu adalah syarat-syarat atau hukum bacaan mat tabi'i. Dan contoh lafaz yang terkumpul dalam mat tabi'i itu, yaitu kita bisa perjelas dengan nuhaiha. Nuhaiha, yaitu mengapa nuhaiha? Nu, yaitu apabila ada wawu jatuh setelah dhammah. Hai, apabila ada ya jatuh setelah kasroh. Yang terakhir, ha, apabila ada alif jatuh setelah fathah. Nah, secara simpelnya begitu anak-anak. Kemudian, kalau kita tidak memberi contoh, itu pasti tidak afdol. Nah, contoh dari mat tabi'i yaitu la yusminu. Nah, ini contoh dalam Al-Quran anak-anak ya. La yusminu. La. Mengapa disebut mat tabi'i? Karena la ini adalah apabila ada alif jatuh setelah fathah. La disebut hukum bacaan mat tabi'i. Kemudian ada lagi wujuhui yaumaidin. Wujuhui, juhui, ju. Itu mat tabi'i karena ada wawu jatuh setelah dhammah. Nah, itu adalah contoh-contoh dalam ayat Al-Quran yang termasuk bacaan mat tabi'i. Sampai sini paham ya? Baiklah anak-anak, yaitu materi selanjutnya, materi yang kedua, yaitu mengenai mat wajib mutasil. Nah, anak-anak perlu kalian tahu, mat wajib mutasil itu diartikan secara bahasa maupun istilah. Nah, secara bahasa yaitu mat artinya panjang, wajib artinya harus,
mutasil artinya satu kata atau bersambung. Nah, jadi secara istilah, mat wajib mutasil ini adalah apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah, baik itu berharokat dhammah, kasroh maupun fathah dalam satu kata atau bersambung. Dan panjang bacaan dari mat wajib mutasil ini yaitu sekitar 2,5 alif atau dihitung 4-5 harokat atau ketukan. Nah, itu adalah pengertian dari mat wajib mutasil. Selanjutnya, Ibu akan mencontohkan mengenai bacaan mat wajib mutasil, yaitu ada wa wajadaka ailan fa'auna. Aila, wa wajadaka aila. Nah, aila itu termasuk bacaan mat wajib mutasil anak-anak. Karena apa? Karena ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat kasroh dalam satu kata atau bersambung. Nah, itu adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua yaitu idzas sama'u syaqqat. Idzas sama'u syaqqat. Nah, sama'u. Nah, itu adalah bacaan mat wajib mutasil. Karena apa? Karena ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah berharokat dhammah dalam satu kata atau bersambung. Nah, sampai sini paham ya mengenai bacaan mat wajib mutasil. Nah, anak-anakku, yang terakhir, materi kita yang terakhir yaitu majaiz mufasil. Nah, setelah tadi mat wajib mutasil, selanjutnya majaiz mufasil. Nah, terdapat secara bahasa maupun secara istilah anak-anak. Secara bahasa, mat artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil artinya di lain kata atau terpisah. Nah, sedangkan menurut istilah majaiz munfasil itu anak-anak, apabila ada mat tabi'i yang berada di akhir kata, kemudian setelah itu bertemu dengan huruf hamzah di lain kata. Nah, jelas ya pengertian dari majaiz munfasil. Nah, adapun panjang bacaan dari majaiz mufasil itu sama, yaitu 2,5 alif atau 4-5 harokat atau ketukan. Jadi panjangnya sama dengan mat wajib mutasil. Kemudian Ibu akan contohkan melalui ayat Al-Quran bacaan majaiz mufasil itu yang seperti apa sih? Oke. Nah, bacaan dari majaiz mufasil itu contohnya inna a'tainakal kautsar. Inna a. Nah, inna a itu termasuk bacaan majaiz mufasil. Karena apa? Karena ada mat tabi'i karena ada mat tabi'i yang berada di akhir kata, kemudian setelah itu bertemu dengan huruf hamzah di lain kata atau terpisah atau berbeda. Inna a. Nah, paham ya? Selanjutnya contoh yang kedua, fala uqsimu bisyafaq. Fala uqsimu, la uqsimu itu termasuk majaiz mufasil. Karena apa? Karena ada mat tabi'i yang berada di akhir kata, kemudian setelah itu bertemu dengan huruf hamzah. Ingat ya, bertemu dengan huruf hamzah di lain kata atau berbeda atau terpisah. Nah, sampai sini paham ya apa itu mat tabi'i, kemudian mat wajib mutasil, dan yang terakhir majaiz munfasil. Nah, anak-anak, baiklah, untuk mengevaluasi apakah kalian paham atau belum mengenai materi yang telah Ibu jelaskan tentang mat tabi'i, mat wajib mutasil, dan majaiz munfasil, Ibu akan memberikan tugas. Nah, tugasnya yaitu, tolong kalian lihat dalam surat Al-Fajr ayat 1-30. Nah, di dalam surat tersebut tolong analisislah mana yang termasuk mat tabi'i, mat wajib mutasil, dan juga majaiz munfasil. Nah, kemudian kalian kerjakan di dalam buku tulis. Nah, kemudian diberikan keterangan mana yang tergolong mat wajib, mat tabi'i maupun majaiz. Nah, itu saja tugas yang Ibu berikan kepada anak-anak. Nah, pertemuan pada hari ini, semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas materi akidah halak, yaitu tentang akhlak
akhlak tercela. Nah, untuk itu di rumah tolong kalian baca bukunya supaya nanti kalian bisa paham terkait materi yang Ibu jelaskan. Mungkin itu saja, cukup sekian. Marilah kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan doa bersama. Nah, untuk itu anak-anak tetap jaga kesehatan, jaga diri, tetap semangat. Saya yakin, Ibu yakin kalian bisa. Oke? Nah, cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.